Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita awali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan kepadanya dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan dengan cara mempelajari ilmunya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia yang bernama Riyadhus Shalihin, dan masih bersama salah satu ulama terbaik di dunia yang bernama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita juga masih bersama bab muraqabah, ketika seorang hamba itu harus memiliki dan berusaha menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah. Karena sebagaimana ulama menjelaskan, ini adalah salah satu dasar dari seluruh amalan-amalan hati. Ketika kita merasa diperhatikan dan diawasi, maka performa kita itu nggak mungkin sama. Seseorang yang tahu persis teleponnya disadap itu nggak mungkin berbicara selepas, sebebas, sesuka-suka ketika handphonenya nggak disadap. Seorang yang berada di ruangan dan dia lihat dalam ruangan itu ada 3 kamera CCTV, maka dia nggak akan ngasal di situ. Paling nggak dia nggak akan buka baju di situ atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Lalu bagaimana jika seorang hamba benar-benar merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala? Terlebih lagi ketika ia mengetahui bahwa Rabb yang mengawasinya itu cemburu.
Dan Allah cemburu pada saat seseorang hambanya atau seorang mukmin itu melakukan hal yang diharamkan olehnya. Allah nggak suka dan Allah ingin hal itu segera diganti, dirubah. Dan itu memberikan sebuah peringatan yang tegas dan keras kepada kita untuk tidak bermain-main dengan Rabbul Alamin. Kalaupun orang-orang terdekat kita nggak tahu, Allah tahu. Kalaupun kita bisa menghindar dan membuat pasangan kita yang cemburu dan posesif itu nggak ngerti apa yang kita lakukan, tapi Rabb-nya dan Rabb kita tahu. Dan Allah lebih cemburu dari semuanya. Ini yang perlu kita camkan sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan pesannya jelas, pesannya clear. Yang membuat seorang hamba tidak berani macam-macam walaupun tidak ada siapa-siapa. Ingat ya mas kalian, kalau sahabat saja ketika memergoki seorang laki-laki bersama istrinya, itu dia katakan dengan kejujuran beliau, saya akan eksekusi. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kaget dengan cemburunya Sa'ad? Saya lebih cemburu dari beliau. Lalu Allah lebih cemburu daripada saya. Itu kan pesan yang sangat-sangat kuat kepada kita. Walaupun tidak disamakan secara mutlak karena Allah Ghafurur Rahim dan Allah memberikan pintu taubat, tapi setidaknya ada sisi yang membuat kita tertegun. Seorang sahabat mengatakan, saya akan langsung eksekusi. Lalu Nabi katakan, saya lebih cemburu dari dia. Lalu Nabi SAW melanjutkan, Allah lebih cemburu dari saya. Tidakkah itu menimbulkan atau menyisakan setitik saja rasa takut di dalam hati kita? Dan untuk membuat kita muhasabah, jangan-jangan masalah kita hari ini itu gara-gara kita kepergok di masa lalu, dalam tanda kutip. Bukan kepergok oleh manusia, tapi oleh Rabbul Alamin. Jangan berpikir itu begitu saja. Jangan berpikir Allah lupa dan lalai. Bahkan manusia lebih mudah melupakan maksiat-maksiatnya. Tapi semua tercatat. Semua tercatat. Dan Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Tidak pernah lupa. Walaupun kita sendiri yang ngerjain lupa. Kitanya lupa nih. Allah nggak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Itu yang harus kita camkan. Coba evaluasi. Karena Allah sangat cemburu. Dan tidak ada yang lebih cemburu dari Allah apabila seseorang berzina, baik dia laki-laki dan atau wanita. Oleh karena itu, mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan itu pada masa lalu. Ingatlah, ia punya Rabb yang sangat cemburu
dan Rob yang gak pernah lupa. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rob Anda tidak pernah lupa. Rob Anda tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Mungkinkah nggak ada hubungannya? Walaupun sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Sedangkan kita punya Rob yang tidak pernah lupa setiap gerakan yang kita lakukan, setiap langkah yang kita lakukan, setiap kata-kata yang kita ucapkan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pasangan kita pada saat cemburu bisa melakukan hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya, kalau pasangan kita ketika ia cemburu bisa melakukan hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, kalau pasangan kita yang cemburu itu bisa melakukan hal yang membuat kita malu di depan publik atau mempermalukan kita di hadapan keluarga kita, tidakkah kita takut jika kita berurusan dengan Rabbul Alamin? Dan tidak ada yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh percaya atau tidak? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, mau percaya, silakan percaya. Yang tidak, silakan tidak percaya. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi di kehidupan kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, camkan benar-benar hal ini. Kita nih banyak meremehkan, dan kita berpikir kalau kita tidak terungkap di hari itu, tidak ada masalah di hari itu, bahwa semua baik-baik saja dan kita akan dilupakan. Oh enggak, karena belum tentu hari itu. Bisa jadi setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin 40 tahun lagi. Hati-hati dengan cemburu jamaah sekalian, dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin, dan tobatlah taubatan nasuha. Tobatlah taubatan nasuha. Dan terus evaluasi tobat kita. Jangan-jangan kita merasa sudah tobat nasuha, ternyata belum diterima oleh Rabbul Alamin, karena ada syarat tobat yang tidak kita penuhi. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita lanjutkan hadirin sekalian ke hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang sangat panjang. Hadis ke-6 di bab ini, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang panjang tapi nyaman dibawakan dan dipelajari, karena ini tentang kisah, dan kisahnya sederhana, nggak kompleks juga, tapi banyak hikmah tentu saja. Sebagaimana karakter yang selalu melekat dengan hadis Nabi SAW, mau pendek mau panjang, hadis tersebut pasti mengandung banyak hikmah. Mari kita masuk ke hadis tersebut dan kita langsung jelaskan per penggal sebagaimana metode yang kita gunakan. Kalau bertemu dengan hadis yang cukup panjang, kita tidak baca full, tapi kita pelan-pelan.
Uh, Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Abu Hurairah mendengar Nabi SAW bersabda, inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. Nabi SAW menjelaskan bahwa ada 3 orang dari Bani Israel. Ada 3 orang dari Bani Israel. 3 orang dari Bani Israel. Jadi pembicaraan kita ini tentang 3 orang Bani Israel. Dan fokusnya ke sini nih, ke 3 orang ini. Fokusnya ke 3 orang ini. Hadirin Allah muliakan, sudah ada di layar belum? Oke. Kita lanjutkan. Nah, 3 orang ini ternyata punya masalah yang beda-beda. Yang pertama, orang yang kulitnya itu kena penyakit sehingga warnanya putih. Tapi putih penyakit. Jadi warna kulitnya tuh bisa belang atau putih segala macam. Ada sebagian orang bilang kulitnya sopak gitu ya. Tapi ada bahasa yang lebih bagus nggak sih? Sopak. Ya sama aja, bukan bahasa yang lebih bagus itu. Ya pokoknya dia menderita kulitnya itu berubah jadi putih, tapi bukan putih sehat, putih penyakit atau belang dan seterusnya karena sebuah penyakit. Yang kedua, akra, orang yang kepalanya botak. Yang ketiga, a'ma. A'ma itu yang atau orang yang buta. Jadi pembicaraan kita tentang 3 orang ini nih, yang kulitnya bermasalah. Yang kedua, kepalanya botak. Bukan botak ini ya, bukan botak sengaja, bukan botak memang dibuat oleh seorang stylist, enggak. Ini rontok rambutnya. Dan yang ketiga, orang yang buta. Nah, Nabi SAW melanjutkan, aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malaka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka. Saya ingin kita semua menggarisbawahi kata ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka. Jelas ya, ingin menguji mereka. Jadi bayangin 3 orang ya. Yang pertama,
uh, kulitnya sakit itu jadi putih, atau bahasa buku terjemahan sopak gitu kulitnya, yang kedua botak, yang ketiga buta. Ya, udah setiap orang punya problem masing-masing. Lihat, Allah ingin menguji mereka. Allah ingin menguji mereka. Fokus ke kata ini, Allah ingin menguji mereka. Jadi kira-kira apa ya? Udah buta, terus Allah ingin menguji orang buta lagi. Jadi kira-kira diapain sama Allah? Beda kalau misalnya narasi yang terbangun dari awal, ada orang yang kulitnya bersih, mulus, putih, lalu yang kedua rambutnya hitam, tebal, kemilau, tebal, hitam, kemilau, bergelombang gitu misalnya. Terus yang ketiga bisa melihat, nggak pakai kacamata, pandangannya tajam. Baru kalimat berikutnya, Allah ingin menguji mereka. Kalau narasinya begitu kayaknya kita udah ada gambaran ya. Oh mungkin yang bisa ngelihat dibutain, yang rambutnya hitam mengkilau segala macam dibuat rontok, dibuat ketombean lah, atau sarang kutu, atau segala macam. Yang ketiga yang ketiga tadi apa? Yang bisa melihat dibuat buta misalnya. Itu biasanya kan alur kan gitu ya. Ada 3 orang, yang satu kulitnya penyakitan, yang kedua kulitnya penyakitan, yang satu kulitnya bersih, mulus, yang kedua rambutnya hitam, berkilau, tebal, yang ketiga bisa melihat. Allah ingin menguji mereka. Lalu kita semua biasanya bisa baca alurnya. Mungkin yang satu dibuat kulitnya bersisik, atau jadi sopak, atau jadi jerawatan, atau jadi segala macam. Itu ujian. Atau ada kanker kulit dan seterusnya. Yang kedua dibuat botak, dibuat ketombean, atau dibuat kutuan. Yang ketiga dibuat buta, atau mungkin katarak dan lain sebagainya, atau rabun. Kan rabun kan berarti kan kayak saya ini kan berarti kan ada masalah. Tapi ini enggak. Lihat, menarik. Kembali lagi, kulit bermasalah, lalu kepala botak, lalu yang ketiga buta. Aradallah an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka bertiga. Jadi kira-kira apa ujiannya ya? Mungkin dibuat buta kuadrat kali Ustaz. Tunggu dulu, jangan buat kesimpulan. Kita lanjutkan. Tapi ini poin penting. Faba'atha ilaihim malaka. Maka Allah mengutus salah satu malaikatnya ke mereka bertiga. Allah mengutus seorang malaikat ke mereka bertiga. Allah ingin menguji, lalu Allah utus. Maka Allah utus. Karena Allah ingin menguji mereka, maka Allah utus malaikat ke mereka. Ingat, tujuan malaikat itu apa? Menguji. Jadi kira-kira apa malaikat? Mungkin mau digebukin kali Pak Ustadz ya. Mungkin mau disiksa. Mungkin mau dipukulin. Mungkin mau dianiaya. Kan mau diuji. Tenang dulu, mari kita lanjutkan. Fa'atal abras. Yang pertama didatangi adalah al-abras. Abras yang mana? Yang punya penyakit kulit. Punya penyakit kulit. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Begitu bertemu, alih-alih dipukulin, malaikat itu bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaik. Saya mau tanya kepada kamu, sesuatu apa yang paling kamu sukai dan inginkan sekarang?
Yang paling kamu suka sekarang tuh apa sih? Yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri itu apa? Qal launun hasan, wa jildun hasan, wa yudhibu anil ladhi qad qadarani nasu. Ya aku mau jelas lah. Aku mau warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, serta hilangnya penyakit yang membuat manusia itu jijik kepada aku. Ya itu ada keinginan aku. Jelas, kamu bisa lihat lah, ini kondisi aku begini, kulitku tuh begini. Yang aku inginkan simpel. Warna kulit aku pengen bagus, mungkin mau pengen warna putih, terus mulus, terus kadar pigmennya bagus gitu ya. Oh pokoknya Masya Allah. Terus semua yang membuat manusia itu jijik itu hilang. Famasahahu fadhahaba anhu qadruhu u'tiya launan hasana. Maka malaikat itu mengusap si abros tadi yang punya penyakit kulit, maka hilanglah semua penyakit kulit dari dirinya secara seketika. Dan ia diberi warna kulit yang indah, yang bagus. Berubah total, warna kulitnya bagus, penyakit kulitnya hilang seketika, diusap hilang udah semua. Selesai sampai di sini, malaikat fa'ayul mali ahabbu ilaik. Ternyata malaikat belum selesai, masih ada tugas berikutnya. Misinya belum selesai. Diangkatlah pertanyaan yang kedua. Aku mau tanya sama kamu, harta apa yang paling kau sukai? Harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ibil. Aku suka unta. Aku suka unta. Aku suka unta. Atau qala al-baqar. Atau dia menjawab sapi. Dia menjawab sapi. Maksudnya apa sih? Kok ada unta, ada sapi? Lihat keterangan. Jadi perawi ragu-ragu. Perawi ragu-ragu. Unta apa sapi ya? Dan kalau kita buka buku induk hadits dan kita buka Sahih Muslim, dijelaskan yang ragu-ragu itu seorang perawi bernama Ishaq bin Abdillah bin Abi Talha. Itu yang ragu-ragu. Tapi yang tepat insya Allah unta. Tapi dari sini kita lihat betapa ulama menjaga amanat periwayatan. Kalau ragu-ragu, bilang ragu-ragu. Nggak sok-sok yakin. Padahal ragu-ragu. Beda sama kita memang kualitas. Itu perawi-perawi hadis, subhanallah jemaah. Salah satu syarat mereka itu harus adalah harus punya kualitas agama yang mumpuni dan level atas. Takut sama Allah. Makanya kalau ragu-ragu, bilang ragu-ragu.
Nanti kita bisa clearkan dari sisi-sisi lain. Standarnya sangat amat ketat. Dan rasa takut mereka kepada Allah, wara' mereka kepada Allah, dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW itu benar-benar luar biasa. Itu sekilas. Kita lanjutkan. Jadi orang itu suka apa? Unta. Fa'u'tiya naqatan ushra', maka ia pun diberikan unta yang sedang hamil, unta betina yang sedang hamil, unta yang sedang hamil. Dikasih tuh. Kita lanjutkan. Udah selesai. Dia katakan barakallahu laka fiha. Lalu malaikat tidak lupa mendoakan semoga Allah memberkahimu dalam mengelola hartamu ini. Ya, semoga Allah memberkahimu. Pergi deh. Dilanjutkan. Fa'atal aqra', maka malaikat pergi ke al-aqra', orang yang apa? Yang botak. Misinya apa? Menguji. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, hal apa yang paling kau inginkan dan kau sukai saat ini? Maka kata al-aqra', sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani an-nas. Yang aku inginkan saat ini adalah rambut yang indah. Rambut yang indah. Dan hilangnya dariku penyakit yang membuat manusia itu merasa jijik sama aku. Itu yang diinginkan. Dan kalau pertanyaan itu memang bisa ditebak, kira-kira itu yang diinginkan. Famasahahu anhu, lalu malaikat kembali mengusapnya. Lalu begitu diusap, u'tiya sya'ran hasana, maka hilanglah penyakitnya seketika itu juga, dan dia diberikan rambut yang indah. Rambut yang indah. Udah keren ya rambutnya, Masya Allah. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Fa'ayul mal ahabbu ilaik. Ternyata misinya belum selesai. Ada pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh malaikat. Malaikat sampaikan, kalau harta apa yang paling kamu sukai? Harta apa yang paling kamu inginkan? Qalal baqar. Aku tuh suka sama sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamila wa qala barakallahu laka fiha. Maka ia diberikan seekor sapi yang hamil, yang sedang hamil. Berarti sapinya jantan atau betina? Hah? Kok antum tahu betina? Masya Allah, luar biasa. Ya. Lalu didoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu tersebut. Udah pergi deh. Bukan hanya dikasih kesehatan, rambutnya bagus, dikasih harta. Fa'atal a'ma. Lalu pergilah ke orang yang ketiga.
yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Kembali pertanyaan sama. Apa sih hal yang paling kamu inginkan, yang paling kamu sukai saat ini? Lalu A'ma, kita bisa tebak lah apa yang dijawab oleh orang yang buta ini. An yaruddallahu ilayya basari fa'ubsiran nasa famasahahu. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Lalu malaikat mengusap orang buta ini, faradallahu ilaihi basara. Lalu Allah kasih kembali penglihatannya. Subhanallah. Allah kasih penglihatannya. Lalu kembali, misi belum selesai. Fa ayul mali ahabbu ilaik. Malaikat tanya, harta apa nih yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan sekarang? Apa jawab orang yang sekarang udah bisa ngelihat, yang sebelumnya buta ini? Al-ghanam, kambing. Fa'u'tiya syah walidah. Maka ia diberikan kambing yang sedang hamil. Fa'antaja hadhani wa walada hadha. Akhirnya setelah beberapa waktu, setelah pertemuan dan diskusi yang ajaib tersebut, yang merubah kondisi mereka bertiga dari orang-orang yang duduk di kursi pesakitan di tengah masyarakat menjadi orang yang sehat, tidak punya kekurangan fisik, dan dikasih unta, sapi, dan kambing. Maka kita lanjutkan, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa anta jahadani wa walada hadha. Yang sebelumnya penyakit kulit disehatkan, punya unta betinanya melahirkan. Yang dulunya botak terus dikasih rambut yang indah, terus dikasih sapi betina, sapi betinanya melahirkan. Yang dikasih kambing betina, kambing betinanya melahirkan. Dan terus anaknya melahirkan. Fakana li hadza wadin minal ibil. Akhirnya subhanallah, orang pertama yang dikasih apa? Unta. Akhirnya dia punya unta sebanyak 1 lembah. Allah, itu 1 lembah unta semua dari 1 unta yang hamil tadi. Walihada walin minal baqar. Lalu yang kedua, dia punya 1 lembah sapi. Walihada wadin minal ghanam. Dan yang ketiga, punya 1 lembah kambing. Subhanallah. Allahu Akbar. Hadirin yang Allah muliakan, cerita ini belum berakhir. Tapi mari kita berhenti sejenak. Mari kita berhenti sejenak dan kita merenungi, hadirin, kata para ulama,
Coba kita lihat misi malaikat tadi itu untuk apa sih? Masih ingat kata yang kita minta garis bawahi? Hah? Tujuan Allah mengutus malaikat itu untuk apa? Untuk menguji. Untuk menguji. Jelas Nabi mengatakan, aradallah an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka bertiga. Allah ingin menguji mereka bertiga. Nabi nggak mengatakan Allah ingin memberikan reward bagi mereka bertiga. Enggak. Ingin menguji mereka bertiga. Dan ternyata yang diberikan malaikat kepada mereka bertiga bukan penyakit baru lagi. Sebagaimana yang mungkin dipikir sebagian orang kalau dengar kata ujian, kayaknya mau dikasih kompilasi nih penyakit. Enggak. Justru semua penyakit mereka dihilangkan oleh Allah. Dan ini apa? Ujian. Dan bukan hanya dihilangkan oleh Allah, dikasih harta yang banyak. Memang satu-satu. Tapi satu ini berkembang biak menjadi satu lembah. Dan ingat sabda Nabi SAW, Allah ingin menguji mereka. Ini yang harus kita renungkan. Ini benar-benar membuka mata kita. Menyadarkan kita. Ini mind blowing jamaah sekalian. Orang berpikir kalau dikasih harta, disehatkan. Kalau sekarang kita nih, hasil swab Anda apa? Negatif. Berarti reward. Loh bukan. Nunggu 3 minggu, 4 minggu, pengen dapat hasil swab. Pengennya apa sih? Pengennya negatif. Hasil swab negatif itu ujian, jamaah. Sebagaimana hasil swab positif pun juga ujian. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Terus apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan semuanya tidak lebih dari sebuah cobaan. Cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Hadirin Allah muliakan. Fakta ini yang harus membuka mata kita, khususnya di masa-masa pandemi saat ini. Di antara penyebab kita drop ketika hasil swab positif misalnya, kita tahu ada banyak kasus sebenarnya dia OTG dan positifnya mungkin udah beberapa waktu ini, tapi begitu di swab tahu positif, awalnya nggak ada simptom sama sekali, begitu tahu positif langsung drop, dan jarang ada yang meninggal, nggak jarang, sebagian meninggal dunia. Kenapa? Karena jiwanya diserang.
Dia pikir bahwa sehat itu murni anugerah dan tidak ada unsur ujiannya, dan dia pikir sakit itulah yang merupakan ujian yang sesungguhnya. Kembali buka Al-Anbiya 35 di atas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan duniawi, dan semuanya ujian. Semuanya ujian. Sebagaimana sakit ujian, sehat pun ujian. Sebagian kita ketika harus isolasi, maka mereka menanti hasil swab negatif. Begitu tes, ternyata positif lagi, down lagi. Coba lagi, ternyata positif, drop lagi. Kenapa demikian? Bukankah ketika swab kita positif itu ujian? Dan ketika swab kita negatif itu pun ujian. Ini buktinya. Ketiga orang ini disembuhkan semua oleh Allah, dan Allah dari awal jelaskan Allah ingin menguji mereka. Menguji dengan apa? Dengan kesehatan. Dengan kekayaan. Ini hadits udah kita banget di pandemi ini. Sebagian kita usahanya drop, hancur, berantakan, depresi, bingung. Loh, kok bingung? Terus bilang ke temannya, gue lagi dapat ujian berat nih bro. Kenapa? Usaha gue hancur habis-habisnya. Terus begitu dapat link baru, dapat project baru, dapat kontrak baru, senangnya minta ampun. Ingat hadis ini. Ini 3 orang gak punya apa-apa, duduk di kursi pesakitan, lalu jadi kaya raya. Semuanya punya hewan ternak satu lembah. Dan semua diawali dari narasi kata Nabi SAW, aradallahu an yabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka bertiga. Jadi semua ini ujian, bukan penghargaan. Dan belum tentu ujian yang bernama kelapangan, kebaikan, harta, dan kesehatan itu lebih mudah dibanding ujian yang bernama kesulitan, sakit, keterpurukan, gak punya uang, dan kemiskinan. Bahkan justru seringkali kualitas iman dan ketakwaan kita dapatkan pada saat kita sakit dan pada saat kita nggak punya uang. Adapun ketika kita benar-benar dimanjakan dengan harta dan kesehatan, kita lupa sama Allah. Dan contoh itu banyak di dalam kehidupan, banyak di dalam Al-Quranul Karim. Coba kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 12. Ketika Allah wa idza massal insanu durru da'a wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aqa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan apabila manusia itu ditimpakan bahaya, ditimpakan kesulitan,
Dia berdoa kepada kami tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal posisi, di janbihi au qa'idan au qa'ima. Dia berdoa dalam kondisi berbaring, dia berdoa dalam kondisi duduk, dia berdoa dalam kondisi berdiri. Oh, pokoknya nggak ada waktu kecuali Rabbik firli wa tub alayya. Nggak ada momen kecuali adhibil ba's rabban nash ishfi wa anta syafi. Nggak ada waktu kecuali terucap doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan. Mau duduk, mau berbaring, mau berdiri, mau jalan, itu aja yang keluar dari lisannya. Kenapa? Lagi susah. Falamma kashafna anhu durrahu. Dan ketika kami hilangkan kesulitannya, kami hilangkan bahaya darinya. Falamma kashafna anhu durrahu. Kita hilangkan tuh. Marra ka'allam yada'una ila durrin massah. Dia kembali lagi, lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kesesatan, kembali kepada kemaksiatan, seakan-akan gak pernah doa, gak ada bekasnya sama sekali. Makanya kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, innal insana khuliqa halu'a. Itu manusia memang punya tabiat diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila yang ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Tapi begitu dikasih kebaikan, pelit. Bukannya bersyukur, pelit dia. Memang manusia tuh begitu. Manusia tuh demikian, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika sulit ada peluang untuk berkeluh kesah, ketika dikasih kebaikan, peluang besarnya kikir, bermasalah, kufur nikmat itu besar. Jadi udah jangan sok tahu. Wah, ya Allah, kalau aku dikasih kekayaan segala macam, pasti aku jangan pasti dulu, minta pertolongan sama Allah. Ini menunjukkan bahwa belum tentu kondisi terbaik kita itu sehat, belum tentu kondisi terbaik kita itu adalah ketika bisnis kita lancar, belum tentu kondisi di mana kita keluarkan seluruh kemampuan terbaik kita adalah pada saat kita punya fasilitas. Itu kata Allah, idza masahu syarru jazua. Kalau dikasih kesulitan, berkeluh kesah. Wa idza masahu khairu manu'a. Dikasih kemudahan, kebaikan, malah nahan-nahan. Manu'a. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 51, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Dan apabila kami memberikan kenikmatan kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tapi apabila ditimpakan malapetaka, justru ia banyak berdoa. Fadhu du'ain arid. Ngangkat doa terus, ngangkat doa terus, ngangkat doa terus. Itu ketika dikasih susah. Tapi begitu dikasih semua fasilitas, berpaling dan ditinggalin ya Allahnya subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita renungkan. Makanya jangan berpikir bahwa ujian itu hanya susah aja, ujian itu hanya gak punya duit aja. Ujian itu ketika hasil swab itu positif, belum tentu.
Artinya belum tentu ujian itu hanya itu. Bisa jadi ujian terberat kita pas hasil swab. Itu ujian terberat kita. Kenapa? Kita lalai, lupa. Di saat ada simptom, terus tes swab, lalu detik-detik menunggu hasil tes swab, udah bangun jam 2, kadang-kadang setengah 2, minta sama Allah. Hari-hari itu tuh. Apalagi kalau hasil tes swabnya harus nunggu beberapa hari. Kalau sekarang kan banyak yang cepat ya. Begitu dapat WA negatif, malamnya lupa doa lagi tuh. Malamnya udah nggak tahajud, malamnya udah lupa, malamnya langsung bangunnya pada subuh. Yang penting kan sholat subuh. Iya sih, tapi kenapa beda sama kemarin malam ya? Karena kemarin malam tes swabnya belum keluar, jadi mantap doanya. Sekarang udah keluar negatif, udah subuh lagi. Yang penting kan yang wajib mas. Ya yang penting yang wajib, karena tes swabnya udah keluar. Itu kan kita tuh, subhanallah. Makanya ini pelajaran besar buat kita nih hadirin. Allah ingin menguji, ternyata ujiannya dikasih semuanya. Dikasih semuanya. Terus kalau kita ingin tahu sebenarnya sisi ujian mana sih kepada 3 orang tersebut, Ustaz? Nah, sisi ujiannya nih, itu dijelaskan Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Apa yang terjadi dengan mereka bertiga, dan siapa yang berhasil, dan siapa yang gagal. Insya Allah kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengkaji hadis ini sampai selesai. Dan bukan hanya mengkaji, tapi mengamalkan makna, hikmah, ilmu, dan pelajaran yang terkandung. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita pada saat Ia menguji kita, sehingga kita bisa berhasil melewati ujian-ujiannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.